Halo sahabat teacher, sudah tahukah keunggulan dan kekurangan memakai kurikulum Merdeka PAUD? Sebelum ke sana, kita harus tahu dulu nih, kenapa kurikulum Merdeka diberlakukan. Ternyata ada 6 alasan kurikulum Merdeka diberlakukan. Yang pertama adalah berdasarkan hasil evaluasi kurikulum 2013. Seperti pepatah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka dari itu, kurikulum Merdeka ini adalah hasil penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Yang kedua, dari keberhasilan kurikulum darurat. Hal ini terlihat ketika saat kejadian COVID 2019 yang diberlakukan bahwa lembaga sekolah bebas menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, atau bisa juga menggunakan kurikulum yang disederhanakan secara mandiri oleh satuan lembaga pendidikan. Ternyata setelah dievaluasi, sekolah-sekolah yang memakai kurikulum darurat hasilnya lebih bagus. Kemudian untuk selanjutnya, adanya learning crisis pendidikan Indonesia atau krisis belajar. Learning crisis di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka dari itu perlu adanya evaluasi atau perbaikan kurikulum. Untuk selanjutnya adalah penanaman nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Hal ini bertujuan supaya seluruh peserta didik di Indonesia memiliki jiwa cinta Pancasila. Untuk selanjutnya adalah untuk menyiapkan generasi abad 21 menuju era industri dan society yang diharapkan bukan hanya sekedar sebagai konsumen, tetapi mereka juga bisa andil untuk memproduksi sesuatu untuk bisa dinikmati sesuai dengan zamannya. Dan poin yang terakhir adalah dengan penerapan program Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara. Nah, sahabat teacher, tadi adalah poin-poin atau 6 alasan mengapa kurikulum Merdeka diberlakukan. Nah, berikut adalah keunggulan menggunakan kurikulum Merdeka, di antaranya adalah jika dilihat dari segi materi yang kita berikan terhadap peserta didik lebih sederhana, sehingga guru dapat menyampaikan materi kepada peserta didik dengan tidak terburu-buru, dan otomatis pembelajaran akan lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Selain itu, materi juga disesuaikan dengan lembaganya masing-masing, baik disesuaikan dengan adat istiadatnya, budaya, maupun lokasi lembaga, karena materi anak usia dini lebih baik itu yang lebih dekat dengan anak. Kemudian dari segi administrasi, guru lebih sedikit dalam membuat administrasi sekolah, baik dalam pembuatan program tahunan, program semester, RPP, modul ajar, dan penilaian. Dalam pembuatan RPP pun, guru dapat memilih antara membuat RPP mingguan maupun RPP harian. Begitupun dengan penilaian. Di kurikulum Merdeka hanya memuat 3 capaian pembelajaran saja, sehingga guru dapat fokus untuk menilai masing-masing peserta didik. Kemudian dari segi pembelajaran di kurikulum Merdeka ini menggunakan pembelajaran berbasis proyek, yang artinya kita menjadi lebih fokus pada kemampuan anak. Dan pembelajaran ini lebih menekankan kepada proses, bukan produknya. Supaya apa? Supaya anak dapat mengembangkan sikap, karakter, akhlakul karimah, dan juga profil pelajar Pancasila. Nah, itu dia sahabat teacher, kelebihan dari kurikulum Merdeka. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Betul apa tidak? Apa saja kekurangan dari kurikulum Merdeka PAUD? Berikut adalah kekurangan dari kurikulum Merdeka PAUD, di mana kurikulum Merdeka PAUD ini dinilai kurang matang dalam persiapan. Kemudian sistem pendidikan dan pengajarannya yang belum terencana dengan baik. Dan poin yang terakhir, kurangnya SDM dan sistem belum terstruktur. Nah, sahabat teacher, dari ketiga kekurangan tersebut sangatlah wajar karena kita masih baru dan kita masih perlu untuk menyesuaikan diri di kurikulum baru ini. Oke sahabat teacher, inilah tadi beberapa kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Semoga kita semakin paham ya kenapa kurikulum Merdeka ini diberlakukan.
Cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share.